Berikan 50 juta untuk biaya kuliah adikku, atau kita cerai saja. Suami merampas uangku setelah aku dapat bonus 60 juta dari kantor, dan memberiku surat cerai. Lalu ibu mertua berkata, cepat berikan, jangan pelit. Tanpa pikir panjang, langsung kutanda tangani surat itu. Suami dan ibu mertuaku panik, karena ternyata sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sore itu udara terasa sangat sejuk saat Fania melangkah keluar dari kendaraannya. Langkah kakinya terasa ringan menyusuri halaman rumah mewahnya. Hari ini adalah hari yang paling membahagiakan baginya selama bekerja di perusahaan tempat ia mengabdi. Kerja kerasnya selama setahun penuh, lembur hingga larut malam, dan dedikasi yang tinggi akhirnya membuahkan hasil yang sangat sepadan. Pimpinan perusahaan baru saja memberikan apresiasi besar atas pencapaian target penjualannya yang luar biasa. Tidak tanggung-tanggung, sebuah bonus tahunan sebesar 60 juta rupiah telah resmi ditransfer ke rekening pribadinya. Bagi Fania, ini bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata bahwa perempuan berhijab sepertinya mampu berdiri tegak dan bersaing meraih prestasi puncak di dunia kerja. Ia membayangkan uang itu akan ia gunakan untuk memperluas usaha sampingannya dan menabung untuk masa depan pelindung dirinya. Fania tersenyum lebar sambil merapikan letak pakaiannya, bersiap membagikan kabar gembira ini kepada suaminya, Lucky, dan ibu mertuanya, Ibu Santi, yang tinggal bersama mereka di rumah tersebut. Fania membuka pintu utama rumahnya dengan penuh semangat. Di ruang keluarga, ia melihat Lucky sedang bersantai di atas sofa empuk sambil memegang remote televisi. Di seberangnya, Ibu Santi sedang menikmati camilan sore sambil menyandarkan punggungnya dengan nyaman. Pemandangan ini sudah menjadi rutinitas harian yang selalu Fania lihat sepulang kerja setiap hari. Lucky memang tidak memiliki pekerjaan tetap sejak beberapa bulan terakhir dan hanya menghabiskan waktu di rumah tanpa melakukan kegiatan produktif. Fania selama ini selalu bersabar dan menanggung seluruh biaya kebutuhan rumah tangga sendirian. Ia tidak pernah mengeluh karena ia percaya bahwa pernikahan adalah tentang saling mendukung dalam suka dan duka. Ia selalu memastikan makanan tersedia di meja, tagihan listrik terbayar tepat waktu, dan kebutuhan ibu mertuanya tercukupi dengan baik. Namun, kebaikan hati Fania selama ini perlahan-lahan mulai disalahartikan oleh suami dan ibu mertuanya sebagai sebuah kewajiban yang bisa mereka peras kapan saja. Fania melangkah mendekat ke ruang keluarga dan menyapa mereka berdua dengan suara ramah dan penuh keceriaan. Lucky hanya menoleh sekilas tanpa beranjak dari posisi duduknya. Pandangannya kembali tertuju pada layar televisi di depannya. Ibu Santi juga hanya bergumam pelan membalas sapaan menantunya tanpa mengalihkan pandangan dari toples camilan di pangkuannya. Fania tidak mempermasalahkan sikap dingin mereka, karena ia sudah terlalu terbiasa dengan perlakuan tersebut. Ia langsung duduk di kursi tunggal di dekat Lucky, lalu menaruh tas kerjanya di atas meja kaca di tengah ruangan. Fania menarik napas panjang, mencoba menahan rasa antusiasmenya agar tidak meledak leluasa. Ia menatap wajah suaminya lekat-lekat, berharap kabar yang akan ia sampaikan bisa membawa secercah kebahagiaan dan mengubah suasana rumah menjadi lebih hangat serta menyadarkan suaminya untuk ikut bersemangat menata masa depan mereka bersama. Lucky akhirnya menyadari tatapan istrinya yang tidak biasa dan perlahan mematikan televisi. Lucky bertanya ada apa karena wajah istrinya terlihat sangat berseri-seri tidak seperti hari-hari biasanya saat pulang kerja dalam keadaan lelah. Fania tersenyum semakin lebar dan menceritakan bahwa ia baru saja dipanggil oleh pimpinan perusahaan dan mendapatkan bonus tahunan atas kerja kerasnya. Ia menyebutkan nominal 60 juta rupiah dengan nada bangga dan penuh rasa syukur. Mendengar angka tersebut, mata Lucky langsung terbelalak lebar seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ibu Santi yang awalnya acuh tak acuh tiba-tiba duduk tegak dan menghentikan kunyahannya seketika. Suasana ruang keluarga yang tadinya sepi dan dingin seketika berubah menjadi tegang dengan tatapan penuh minat dan keserakahan dari sepasang ibu dan anak tersebut. Lucky langsung bangkit dari sofa dan berjalan mendekati kursi tempat Fania duduk. Senyum lebar namun penuh arti kelicikan mengembang di wajah Lucky. Tanpa meminta izin terlebih dahulu, tangan Lucky langsung menyambar tas kerja Fania yang berada di atas meja kaca. Fania terkejut melihat tindakan kasar suaminya dan berusaha mencegah. Namun tenaga Lucky jauh lebih kuat darinya. Lucky membongkar isi tas tersebut dengan tergesa-gesa dan mengeluarkan buku tabungan beserta kartu anjungan tunai mandiri milik Fania. Fania langsung berdiri dari tempat duduknya dan meminta Lucky dengan tegas untuk segera mengembalikan barang-barang pribadinya tersebut.
Lucky malah tertawa meremehkan permintaan istrinya dan dengan sengaja menyembunyikan buku tabungan beserta kartu itu di balik punggungnya agar tidak bisa diraih oleh Vania. Dengan nada memerintah layaknya seorang majikan kepada bawahannya, Lucky menyuruh Vania untuk segera memberikan kata sandi dan mentransfer uang sebesar 50 juta rupiah ke rekening pribadinya saat itu juga. Vania terdiam membeku mendengar permintaan yang sangat tidak masuk akal dan tiba-tiba itu. Ia menatap suaminya dengan dahi berkerut dan bertanya untuk tujuan apa uang sebanyak itu diminta secara paksa. Lucky menjawab dengan nada santai seolah-olah ia sedang meminta uang jajan, bahwa uang itu akan digunakan untuk membiayai pendaftaran kuliah adiknya, Luna. Lucky beralasan bahwa Luna butuh biaya besar untuk keperluan pendidikannya dan Vania sebagai kakak ipar yang sedang bergelimang harta wajib membantu keluarga suaminya tanpa banyak bertanya. Vania menolak permintaan itu mentah-mentah tanpa keraguan sedikitpun. Ia menegaskan dengan suara lantang bahwa uang itu adalah hasil keringatnya sendiri, buah dari kerja kerasnya yang seringkali membuatnya kurang tidur, stres memikirkan target pekerjaan, dan kelelahan luar biasa setiap harinya. Vania mengingatkan Lucky dengan kalimat yang sangat jelas bahwa selama ini ia sudah menanggung seluruh biaya makan harian, tagihan listrik bulanan, air, dan semua kebutuhan rumah tangga tanpa bantuan sepeser pun dari suaminya. Sementara itu, Lucky sama sekali tidak memberikan nafkah lahiriah yang seharusnya menjadi tanggung jawab seorang suami. Vania merasa permintaan 50 juta untuk adik iparnya adalah sebuah pemerasan terang-terangan. Apalagi ia tahu persis bahwa Luna selama ini lebih suka menghabiskan waktu untuk bersenang-senang daripada belajar dengan sungguh-sungguh. Perdebatan pun meledak di ruang keluarga itu dengan suara yang saling bersahutan. Lucky mulai meninggikan suaranya hingga urat lehernya menonjol, menuduh Vania sebagai istri yang pembangkang, sombong karena memiliki penghasilan, dan tidak tahu cara berbakti kepada keluarga suami. Vania tetap berdiri tegak di posisinya, tidak mundur satu langkah pun menghadapi amarah suaminya. Ia menatap tajam ke dalam mata suaminya dan mengatakan bahwa kewajiban membiayai pendidikan Luna adalah tanggung jawab penuh Lucky sebagai kakak kandungnya dan Ibu Santi sebagai orang tuanya, bukan tanggung jawab Vania yang posisinya hanya sebagai kakak ipar yang selama ini selalu dimanfaatkan tenaganya. Mendengar keributan yang semakin memanas itu, Ibu Santi tidak tinggal diam dan langsung ikut campur membela putranya. Ibu mertuanya itu berjalan menghampiri Vania dengan wajah memerah menahan marah. Ibu Santi menunjuk-nunjuk tepat di depan wajah Vania dan mengeluarkan kalimat-kalimat yang sangat menyakitkan hati nurani. Cepat berikan. Jadi istri jangan pelit. Adik suamimu itu butuh masa depan dan kamu punya banyak uang berlebih. Bentak Ibu Santi dengan suara melengking yang menggema di seluruh ruangan. Ibu Santi terus menyudutkan Vania tanpa henti, mengatakan bahwa semua harta yang didapatkan oleh seorang istri secara otomatis adalah milik suami juga dan suami berhak menggunakannya untuk kepentingan keluarganya. Vania mencoba menjelaskan posisinya dengan tenang dan rasional, namun ibu dan anak itu terus-menerus menyerangnya secara verbal, sama sekali tidak memberikan kesempatan bagi Vania untuk membela diri atau memberikan alasan logis. Situasi mencapai titik didih ketika Lucky menyadari bahwa semua argumen dan bentakannya tidak sedikit pun bisa mematahkan ketegasan hati Vania. Lucky merasa harga dirinya sebagai seorang suami terinjak-injak di depan ibu kandungnya sendiri. Dalam keadaan marah besar dan dorongan kuat untuk segera menguasai keadaan serta menundukkan istrinya, Lucky melangkah cepat dengan emosi meluap-luap menuju kamar tidur utama mereka. Beberapa saat kemudian, ia kembali ke ruang keluarga dengan langkah lebar sambil membawa sebuah map dokumen di tangannya. Lucky membanting map itu ke atas meja kaca di hadapan Vania dengan suara benturan yang sangat keras. Isi map tersebut rupanya adalah selembar draft surat pernyataan cerai yang ternyata sudah disiapkan dan diketik oleh Lucky sejak lama, menunggu waktu yang tepat untuk digunakan sebagai senjata pamungkas. Lucky menatap Vania dengan tatapan sangat meremehkan dan penuh kemenangan, sangat yakin bahwa gertakan mautnya kali ini akan membuat istrinya bertekuk lutut ketakutan. Berikan 50 juta untuk biaya kuliah adikku, atau kita cerai saja hari ini juga. Ancam Lucky dengan suara menggelegar dan penuh tekanan. Lucky melipat kedua tangannya di depan dada, merasa bangga sudah memberikan pukulan telak yang tidak mungkin bisa ditangkis oleh istrinya. Lucky sangat yakin dalam hati bahwa Vania akan segera menangis terseduh-seduh, memohon-mohon ampun agar tidak diceraikan, dan akhirnya rela menyerahkan seluruh uang bonusnya demi mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. Ibu Santi pun ikut tersenyum sinis melihat tindakan putranya, seolah memberikan dukungan penuh atas keputusan berani anak laki-lakinya itu untuk mendisiplinkan menantu yang dianggapnya pelit tersebut. Namun, apa yang terjadi pada detik-detik selanjutnya sangat di luar dugaan Lucky dan perhitungan Ibu Santi. Vania sama sekali tidak meneteskan air mata setetes pun. Wajah cantiknya tidak menunjukkan raut ketakutan atau kepanikan sedikit pun. Sebaliknya,
Fania menatap bergantian ke wajah Lucky dan draft surat cerai di atas meja itu dengan tatapan yang luar biasa dingin dan tenang. Sebuah senyum tipis, sangat tipis namun memancarkan ketegasan yang mutlak, perlahan menghiasi bibirnya. Fania membungkukkan sedikit badannya ke arah meja kaca tersebut. Ia mengambil sebuah pulpen tinta hitam dari dalam tas kerjanya yang posisinya masih terbuka akibat ulah kasar Lucky sebelumnya. Tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya, tanpa ada tangan yang gemetar, dan tanpa membuang waktu 1 detik pun untuk berpikir ulang, Fania menggoreskan tinta pulpennya tepat di atas kolom tanda tangan pada kertas dokumen tersebut. Tanda tangannya tertera dengan sangat jelas, ukuran besar, tegas, dan sah di atas surat pernyataan cerai yang baru saja disodorkan oleh suaminya sendiri. Selesai. Sekarang, kalian berdua segera angkat kaki dari rumahku. Ucap Fania dengan nada suara yang sangat tenang namun efeknya menusuk tajam langsung ke tulang para pendengarnya. Fania melempar pulpen tersebut kembali ke atas meja, melipat kedua tangannya di depan dada menirukan gaya suaminya tadi, dan menatap lurus tajam ke arah suami dan ibu mertuanya yang kini hanya bisa mematung kaku dengan mulut setengah terbuka karena terkejut luar biasa. Keheningan yang mencekam langsung menyelimuti ruang keluarga itu seketika setelah kalimat pengusiran keluar dari mulut Fania. Lucky dan Ibu Santi seolah-olah tersambar petir di siang bolong. Tubuh Lucky kaku bagaikan patung batu. Matanya menatap kosong ke arah selembar kertas di atas meja yang kini telah dibubuhi tanda tangan istrinya. Ia sama sekali tidak menduga bahwa gertakannya akan menjadi senjata makan tuan yang menghancurkan dirinya sendiri dalam hitungan detik. Lucky mencoba memaksakan sebuah tawa canggung, mengira bahwa ini hanyalah sebuah balasan candaan dari istrinya. Ia menelan ludah dengan susah payah dan mencoba mencairkan suasana yang tiba-tiba terasa mencekik lehernya. Kamu jangan bercanda, Fania. Cepat coret tanda tangan itu. Ini bukan waktunya untuk main-main dengan perpisahan. Ucap Lucky dengan suara yang mulai terdengar sedikit bergetar, kehilangan semua nada arogansinya yang tadi begitu lantang. Namun Fania tetap berdiri mematung di tempatnya dengan sorot mata yang tidak berubah sedikit pun. Tetap dingin dan tidak tersentuh. Aku sama sekali tidak sedang bercanda. Lucky, kamu yang meminta perpisahan ini, dan aku dengan sangat senang hati mengabulkannya. Kesabaranku sudah habis hari ini. Silakan ambil kertas itu sebagai bukti, lalu segera kemasi semua barang-barangmu dan barang ibumu. Keluar dari properti milikku sekarang juga. Jawab Fania dengan artikulasi yang sangat jelas dan tegas. Mendengar kata properti milikku, Lucky tersentak kaget seolah baru saja disiram air es ke seluruh tubuhnya. Kepanikan yang sesungguhnya mulai menjalar masuk ke dalam pikirannya. Selama ini, Lucky selalu merasa berkuasa di dalam rumah tersebut dan merasa memiliki hak penuh atas segala isinya karena statusnya sebagai kepala keluarga. Lucky baru tersadar kembali pada kenyataan pahit bahwa rumah mewah yang sangat nyaman ini, kendaraan roda 4 di garasi, dan seluruh aset berharga di dalamnya adalah murni harta bawaan warisan peninggalan almarhum kedua orang tua Fania yang diserahkan jauh sebelum mereka berdua terikat pernikahan. Lucky tidak memiliki kontribusi finansial sepeser pun dalam pembelian atau perawatan rumah ini. Ia benar-benar hanyalah seorang penumpang yang selama ini menumpang hidup dengan segala fasilitas gratis dari istrinya. Dalam keadaan panik dan putus asa untuk menyelamatkan harga dirinya yang tersisa, Lucky mencoba mencari jalan keluar lain. Ia teringat pada buku tabungan dan kartu anjungan tunai mandiri milik Fania yang tadi berhasil ia rampas dan masih berada di tangannya. Lucky segera merogoh saku celananya, mengeluarkan telepon seluler pintarnya dengan gerakan tergesa-gesa. Jari-jarinya yang mulai berkeringat dingin berusaha keras membuka aplikasi perbankan digital untuk mencoba memindahkan uang 60 juta itu ke rekening pribadinya secara paksa sebelum ia benar-benar diusir. Namun, begitu ia mencoba masuk ke dalam aplikasi tersebut dengan kata sandi yang biasa ia gunakan, layar telepon selulernya menampilkan pesan peringatan bahwa akses telah ditolak dan akun tersebut sedang dibekukan sementara. Fania yang memperhatikan kepanikan suaminya dari seberang meja hanya bisa tersenyum sinis. Jangan buang-buang waktu mencoba meretas uangku. Lucky, aku sudah memblokir semua akses perbankan milikku dan mengubah semua kata sandinya sejak aku berada di jalan pulang tadi. Aku sudah curiga dengan gelagat burukmu belakangan ini. Kamu tidak akan pernah bisa mengambil 1 rupiah pun dari hasil keringatku. Jelas Fania dengan nada penuh kemenangan. Mendengar penjelasan itu, Lucky merasa dunianya runtuh seketika. Kemarahannya kembali meledak karena merasa dipermainkan. Ia berteriak memaki Fania dan melangkah maju seolah ingin melakukan tindakan kasar. Namun Fania dengan sangat cepat merogoh telepon selulernya sendiri dari dalam saku bajunya. Tanpa membuang waktu, Fania menekan nomor panggilan cepat yang langsung terhubung dengan pos penjagaan keamanan perumahan tersebut. Halo, Pak Satpam.
Tolong segera kirimkan 2 petugas keamanan ke rumah saya di blok utama sekarang juga. Ada 2 orang yang bukan lagi penghuni rumah ini menolak untuk pergi dan mulai bertindak mengancam keselamatan saya. Ucap Fania dengan suara tenang namun penuh penekanan, memastikan Lucky dan Ibu Santi mendengar setiap kata yang ia ucapkan. Ibu Santi yang sejak tadi hanya terdiam karena terkejut luar biasa akhirnya tersadar dari lamunannya. Wajah tuanya yang tadi terlihat galak kini berubah menjadi pucat pasi dipenuhi ketakutan. Ia bangkit dari sofa dengan langkah gontai dan mulai menangis terseduh-seduh, mencoba memainkan peran sebagai korban yang teraniaya. Ibu Santi memohon-mohon kepada Fania, mengingatkan tentang ikatan keluarga dan dosa mengusir orang tua ke jalanan pada malam hari. Fania, menantuku yang cantik, kamu gila. Ini sudah mulai gelap. Ibu yang sudah tua ini mau tidur di mana? Tega sekali kamu melakukan ini pada keluarga suamimu sendiri. Ratap Ibu Santi sambil menyeka air mata buayanya. Fania menatap mantan ibu mertuanya itu tanpa ada rasa iba sedikit pun di dalam hatinya. Luka batin yang ditorehkan oleh kata-kata kasar Ibu Santi selama bertahun-tahun sudah terlalu dalam untuk disembuhkan dengan tangisan palsu. Di jalanan, silakan. Itu bukan urusanku lagi. Saat ibu menyuruhku memberikan uang hasil lelahku, ibu tidak memikirkan perasaanku. Saat ibu mendukung anakmu mengancam cerai, ibu juga tidak memikirkan nasibku. Sekarang, silakan ibu tanggung sendiri akibat dari keserakahan kalian berdua. Jawab Fania dengan tatapan tajam yang membuat Ibu Santi seketika terdiam 1000 bahasa. Tidak lama kemudian, suara sirine pendek dari kendaraan patroli keamanan perumahan terdengar berhenti tepat di depan halaman rumah. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap melangkah masuk setelah Fania membukakan pintu untuk mereka. Fania segera memberikan instruksi kepada kedua petugas tersebut untuk mengawasi Lucky dan Ibu Santi saat mereka mengemasi barang-barang pribadi mereka, dan memastikan mereka tidak membawa satupun barang berharga milik Fania dari dalam rumah. Di bawah pengawasan ketat petugas keamanan, Lucky dan Ibu Santi terpaksa memasukkan pakaian-pakaian mereka ke dalam beberapa tas dan koper dengan gerakan gemetar dan penuh rasa malu yang luar biasa. Seluruh harga diri Lucky hancur berkeping-keping di hadapan para penjaga keamanan yang biasanya selalu ia perintah dengan sombong. Setelah semua barang pribadi mereka terkumpul, petugas keamanan mengarahkan Lucky dan Ibu Santi untuk segera melangkah keluar dari rumah. Fania berdiri di ambang pintu utama, mengawasi proses pengusiran itu dengan perasaan lega yang tak terlukiskan. Beban berat yang selama ini mengikat pundaknya seolah terangkat terbang begitu saja. Saat langkah kaki Lucky dan Ibu Santi akhirnya melewati batas teras depan rumah, Fania tanpa mengucapkan sepatah kata perpisahan pun langsung menutup pintu utama rumahnya dengan bantingan keras, memutar kunci ganda, dan membiarkan mereka berdua berdiri kebingungan di tengah gelapnya malam. Di tengah teras yang dingin itu, sementara petugas keamanan masih berdiri mengawasi mereka untuk segera meninggalkan area perumahan, tiba-tiba terdengar suara dering yang sangat keras memecah keheningan. Suara itu berasal dari telepon seluler di dalam saku celana Lucky. Lucky melihat layar teleponnya dan wajahnya yang sudah pucat seketika berubah menjadi seputih kertas. Tangannya bergetar hebat saat ia terpaksa mengangkat panggilan tersebut. Suara kasar dan bernada ancaman dari seberang telepon terdengar sangat jelas memaki-maki nama Lucky. Panggilan itu ternyata berasal dari penagih utang sebuah perusahaan pinjaman daring ilegal. Terungkaplah sudah kebenaran yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh Lucky. Pria arogan itu sebenarnya sedang terlilit utang hingga puluhan juta rupiah yang bunganya terus membengkak setiap harinya. Gertakannya meminta 50 juta rupiah dengan alasan biaya pendidikan adiknya sama sekali bukan untuk tujuan mulia tersebut, melainkan hanyalah sebuah kedok putus asa untuk melunasi utang-utangnya demi menyelamatkan nyawanya sendiri dari kejaran para penagih utang yang ganas. Kini, tanpa uang dari Fania dan tanpa tempat tinggal untuk berlindung, Lucky benar-benar berdiri di ambang kehancuran total. Malam semakin larut membawa hembusan angin yang terasa menusuk hingga ke tulang. Di luar pagar besi tinggi yang mengelilingi rumah mewah itu, Lucky berdiri mematung bagaikan patung kehilangan nyawa. Telinganya masih berdenging hebat setelah menerima panggilan telepon yang mengerikan dari para penagih utang pinjaman daring. Ancaman kasar yang dilontarkan dari seberang telepon tadi seolah menjadi palu godam yang menghancurkan sisa-sisa kesombongannya. Kenyataan pahit kini menghantam wajahnya dengan sangat keras. Tanpa perlindungan finansial dari istrinya, ia sama sekali tidak memiliki jalan keluar dari jeratan utang puluhan juta yang bunganya terus membengkak setiap hari. Lucky menatap nanar ke arah bangunan megah di balik pagar besi tersebut. Tempat itu tadinya adalah singgasananya, tempat di mana ia bisa bersantai menikmati segala fasilitas kenyamanan tanpa perlu mengeluarkan keringat sedikit pun. Kini, pintu singgasana itu telah tertutup rapat, menguncinya di luar bersama malam yang dingin dan masa depan yang gelap gulita. Di samping Lucky,
Ibu Santi duduk terduduk lemah di atas trotoar jalan yang keras dan dingin. Berbagai macam koper dan tas berisi pakaian mereka berserakan tidak beraturan di sekelilingnya. Wanita parubaya yang beberapa jam lalu berteriak lantang dengan penuh kesombongan itu kini hanya bisa menangis sesenggukan. Rasa bangganya hancur berkeping-keping saat ia harus diseret keluar dari rumah oleh petugas keamanan perumahan. Ibu Santi mulai meratapi nasibnya, menyalahkan keadaan. Namun lucunya ia sama sekali tidak menyalahkan kebodohan anak laki-lakinya. Ia merasa bahwa dunia ini sangat tidak adil karena seorang menantu berani mengusir mertuanya sendiri. Dalam pikiran sempitnya, segala harta yang dimiliki oleh menantu perempuan adalah hak mutlak milik keluarga suami, dan tindakan Fania mempertahankan hartanya dianggap sebagai sebuah dosa besar yang tidak termaafkan. Rasa panik yang luar biasa membuat Lucky kehilangan seluruh akal sehatnya. Ia menyadari bahwa membiarkan malam ini berlalu tanpa membujuk Fania adalah sebuah kesalahan mematikan. Dengan langkah gontai, Lucky berjalan mendekati pagar besi yang terkunci rapat itu. Ia meraih jeruji pagar dengan kedua tangannya yang gemetar dan mulai mengguncangnya kuat-kuat sambil meneriakkan nama istrinya. Lucky membuang jauh-jauh sisa harga dirinya. Ia bersimpuh di atas aspal jalanan, menekuk lututnya dalam-dalam, dan mulai memohon dengan suara yang sangat menyayat hati. Ia meminta agar Fania merobek surat pernyataan cerai tersebut dan membukakan pintu untuknya. Lucky berteriak bahwa ia menyesal, bahwa ia sedang berada dalam tekanan pikiran yang sangat berat sehingga salah berucap, dan memohon kesempatan kedua demi keutuhan rumah tangga mereka. Mendengar ratapan putranya, Ibu Santi ikut bangkit dan berjalan terseok-seok mendekati pagar. Ia memegang jeruji besi itu dengan wajah basah oleh air mata. Ibu Santi mulai ikut berteriak memanggil nama Fania, menggunakan senjata manipulasi perasaan yang selama ini selalu ia andalkan. Ia memohon belas kasihan atas nama usianya yang sudah tua, atas nama kesehatannya yang lemah, dan atas nama kesucian ikatan pernikahan. Ibu Santi menangis sejadi-jadinya, berharap tangisannya bisa meruntuhkan ketegasan hati menantunya yang selama ini selalu ia kenal sebagai sosok yang penurut dan penyabar. Di lantai 2 rumah mewah tersebut, tepatnya di area balkon utama, Fania berdiri dalam diam. Ia menyandarkan punggungnya pada dinding pembatas, berlindung di balik bayangan gelap sehingga sosoknya tidak terlihat dari jalanan di bawah sana. Fania memegang telepon selulernya dengan mantap, mengarahkan kamera perangkat tersebut ke arah jalanan untuk merekam semua kejadian menyedihkan yang sedang berlangsung di luar pagarnya. Sorot matanya sangat dingin, tidak ada setetes pun air mata yang jatuh menuruni pipinya. Hatinya telah mati rasa terhadap keluarga suaminya. Semua cacian, hinaan, dan perlakuan semena-mena yang ia terima selama bertahun-tahun telah membekukan rasa empatinya. Fania membiarkan kamera itu terus merekam setiap kata permohonan palsu yang keluar dari mulut suami dan ibu mertuanya, mengumpulkan setiap bukti yang bisa ia gunakan di pengadilan nanti. Di tengah hiruk-pikuk tangisan dan permohonan dari luar pagar tersebut, sebuah kendaraan roda 2 yang disewa dari layanan angkutan berhenti tepat di belakang Lucky. Seorang perempuan muda melompat turun dari kendaraan itu dengan wajah kesal. Ia adalah Luna, adik kandung Lucky. Luna datang dengan langkah tergesa-gesa, mengabaikan tumpukan koper yang berserakan di trotoar. Pandangannya langsung tertuju pada kakaknya yang sedang bersimpuh di depan pagar. Luna berkaca pinggang. Napasnya memburu karena emosi yang tertahan. Ia sama sekali tidak peduli dengan keadaan ibu dan kakaknya yang terlihat sangat menyedihkan di malam yang dingin itu. Pikiran Luna hanya tertuju pada satu hal, yaitu janji uang puluhan juta yang akan diberikan oleh kakaknya hari ini. Mas Lucky, sedang apa duduk di jalanan begitu? Mana uangnya? Mas sudah janji hari ini uangnya cair. Teriak Luna dengan suara melengking tinggi, memotong ratapan kakaknya. Lucky menoleh ke belakang dengan wajah terkejut luar biasa melihat kedatangan adiknya di waktu yang sangat tidak tepat. Ia buru-buru berdiri dan mencoba membungkam mulut adiknya dengan isyarat tangan, berharap adiknya segera pergi dari tempat itu sebelum situasi menjadi semakin rumit. Lucky mendesis pelan, meminta adiknya untuk diam dan menyingkir karena ia sedang berusaha membujuk istrinya agar mau menerima mereka kembali. Namun Luna yang sejak kecil selalu dimanjakan dan tidak pernah ditolak permintaannya justru semakin marah melihat sikap kakaknya yang menghindar. Diam bagaimana? Mas Lucky jangan coba-coba menipu Luna. Mas Lucky berjanji akan meminta uang kepada Mbak Fania hari ini juga. Mas Lucky bilang uang itu untuk melunasi uang muka mobil baru Luna agar Luna tidak perlu naik angkutan umum lagi ke kampus. Luna meledak marah. Kata-katanya meluncur tanpa bisa direm. Lucky panik bukan kepalang. Ia berusaha menarik lengan adiknya untuk menjauh dari pagar. Namun Luna menepisnya dengan kasar. Pertengkaran di antara kakak beradik itu pun pecah di jalanan.
Mas Lucky pembohong. Ternyata uang itu bukan untuk Luna, kan? Uang itu mau Mas Lucky pakai untuk membayar utang pinjaman dari Mas Lucky yang menumpuk itu. Luna tahu semuanya dari teman-teman Mas yang terus menagih. Mas menjadikan Luna alasan di depan Mbak Fania supaya bisa dapat uang, padahal Mas sendiri yang terjebak utang bernilai puluhan juta. Teriak Luna penuh amarah tanpa menyadari bahwa suaranya bergema menembus pagar besi rumah tersebut. Di atas balkon yang gelap, sudut bibir Fania melengkung membentuk senyuman tipis yang sangat mematikan. Jemarinya masih menekan tombol rekam pada layar telepon selulernya. Seluruh pertengkaran hebat antara Lucky dan Luna tertangkap dengan sangat jelas, baik gambar maupun suaranya. Kebohongan besar tentang biaya pendidikan perkuliahan akhirnya terbongkar dengan sendirinya dari mulut Luna langsung. Fania kini memiliki bukti yang sangat nyata dan kuat bahwa suaminya bukan hanya seorang pemalas, tetapi juga seorang penipu yang rela menggunakan nama adiknya untuk merampas harta istrinya demi menutupi masalah pribadinya sendiri. Rekaman ini adalah senjata yang lebih dari cukup untuk menghancurkan pembelaan Lucky jika pria itu berani menuntut macam-macam di masa depan. Setelah menyadari bahwa teriakan dan tangisan mereka sama sekali tidak membuahkan hasil, Lucky dan keluarganya akhirnya menyerah. Dengan sisa tenaga yang ada dan perasaan malu yang luar biasa karena menjadi tontonan beberapa penjaga keamanan dari kejauhan, mereka menyeret koper-koper berat tersebut menelusuri jalanan malam. Mereka terpaksa mencari tempat berlindung sementara, karena tidak memiliki saudara yang bersedia menampung mereka secara mendadak. Bermodalkan sisa uang receh di dalam dompet Lucky, mereka akhirnya menemukan sebuah tempat tinggal sementara berupa kamar sewaan sederhana di pinggiran kota yang padat penduduk. Ruangan itu sangat sempit, pengap, dan hanya memiliki ventilasi udara yang sangat minim. Dindingnya tampak kusam penuh dengan noda kelembapan, dan lantainya hanya beralaskan tikar plastik yang sudah usang. Ibu Santi langsung mengeluh panjang lebar saat memasuki kamar sewaan tersebut. Ia merintih kesakitan karena punggungnya harus berbaring di atas permukaan yang keras. Sangat jauh berbeda dengan kasur pegas mahal berlapis kain lembut yang biasa ia nikmati di rumah Fania. Luna juga tidak henti-hentinya menggerutu, mengipasi wajahnya dengan selembar koran bekas sambil memprotes udara ruangan yang sangat panas, karena tidak ada pendingin ruangan sama sekali. Sepanjang malam, kamar sempit itu dipenuhi oleh suara keluhan, omelan, dan saling menyalahkan antara ibu dan anak-anak perempuannya. Lucky memilih untuk duduk menyendiri di sudut ruangan sambil memeluk lututnya. Ia sama sekali tidak bisa memejamkan mata. Telepon selulernya terus-menerus bergetar di dalam sakunya, mengirimkan pesan-pesan ancaman dari para penagih utang. Mereka mulai mengirimkan gambar-gambar wajah Lucky yang disandingkan dengan tulisan-tulisan memalukan, mengancam akan menyebarkan gambar tersebut ke seluruh daftar kontak di telepon selulernya esok pagi jika pembayaran tidak segera dilakukan. Keesokan paginya, Lucky bangun dengan mata merah dan tubuh yang terasa remuk. Ia memiliki satu rencana terakhir untuk menyelamatkan hidupnya, yaitu mengambil gaji bulanannya dari tempat ia bekerja. Lucky segera merapikan pakaiannya dan berangkat menuju gedung perkantoran tempatnya mencari nafkah. Sepanjang perjalanan, perasaannya sangat gelisah dan jantungnya berdebar kencang. Setibanya di kantor, ia tidak langsung menuju ke meja kerjanya, melainkan langsung melangkah menuju ruangan bagian kepegawaian. Ia berencana menarik seluruh gajinya secara tunai agar tidak bisa dilacak atau dipotong oleh pihak bank secara otomatis untuk membayar cicilan utang-utangnya. Lucky mengetuk pintu ruangan bagian kepegawaian dan melangkah masuk dengan senyum yang dipaksakan. Namun, senyumnya langsung pudar ketika melihat tatapan tajam dan dingin dari kepala bagian kepegawaian yang sedang duduk di balik meja besarnya. Di atas meja tersebut, terdapat setumpuk dokumen tebal yang tampaknya berisi catatan keuangan perusahaan. Kepala bagian kepegawaian itu mempersilakan Lucky duduk tanpa keramahan sedikitpun, lalu langsung melemparkan sebuah amplop putih ke hadapan Lucky. Amplop itu terasa ringan, tidak seperti amplop berisi uang tunai yang diharapkan oleh Lucky. Dengan tangan sedikit gemetar, Lucky membuka amplop tersebut dan membaca selembar surat resmi yang ada di dalamnya. Matanya terbelalak lebar membaca rentetan kalimat yang tertulis di kertas itu. Itu adalah surat pemutusan hubungan kerja secara tidak hormat. Kepala bagian kepegawaian menjelaskan dengan nada datar dan tegas bahwa pihak auditor internal perusahaan telah menemukan bukti-bukti kuat adanya penggelapan dana yang dilakukan oleh Lucky selama beberapa bulan terakhir. Nominal dana yang diselewengkan sangat besar, dan perusahaan telah memutuskan untuk memberhentikan Lucky secara sepihak hari itu juga. Lucky mencoba membela diri, merangkai berbagai macam alasan dan kebohongan, namun semua buktinya sudah terlalu kuat. Kepala bagian kepegawaian memotong semua alasannya dan menambahkan pukulan terakhir yang menghancurkan harapan Lucky. Pihak perusahaan memutuskan untuk menahan seluruh gaji bulan ini, uang pesangon,
dan segala hak finansial Lucky lainnya untuk menutupi sebagian kerugian akibat penggelapan dana tersebut. Perusahaan juga memberikan ancaman serius bahwa jika Lucky berani menuntut atau melawan keputusan ini, mereka tidak akan segan-segan melaporkan kasus tindakan kriminal ini ke pihak berwajib agar Lucky diproses secara hukum pidana hingga masuk ke balik jeruji besi. Lucky keluar dari gedung perkantoran itu dengan tubuh yang terasa kehilangan tulangnya. Ia berjalan tanpa arah di sepanjang trotoar jalan yang sibuk, tidak tahu harus kemana dan harus melakukan apa. Hidupnya benar-benar hancur dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Istrinya mengusirnya, utangnya menumpuk mengancam nyawanya, dan kini ia kehilangan pekerjaannya dengan membawa status yang sangat memalukan. Di tengah keputusasaan yang mendalam, pandangan Lucky tertuju pada sebuah papan reklame kecil di pinggir jalan yang menawarkan jasa bantuan hukum. Sebuah ide licik kembali muncul di dalam kepalanya yang sedang kalut. Ia teringat bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan hukum, dan dalam pernikahan biasanya terdapat aturan mengenai harta bersama yang dihasilkan selama masa pernikahan berlangsung. Dengan tekad baru yang didorong oleh keserakahan, Lucky memasuki kantor bantuan hukum tersebut. Ia menemui seorang pengacara yang tarif jasanya sangat murah, seorang pria dengan setelan pakaian yang agak kebesaran dan ruang kerja yang berantakan. Lucky menceritakan versi karangannya sendiri, memposisikan dirinya sebagai suami yang disingkirkan secara paksa dan ingin menuntut haknya atas harta bersama dari istri yang sangat kaya raya. Lucky menjanjikan persentase pembagian hasil yang sangat besar kepada pengacara tersebut jika mereka berhasil memenangkan gugatan pembagian harta di pengadilan nanti. Pengacara itu menyeringai lebar, setuju untuk mengambil kasus ini tanpa melakukan pemeriksaan latar belakang yang mendalam, yakin bahwa mereka bisa memeras kekayaan Vania dan mendapatkan uang dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu singkat. Lucky tersenyum puas, merasa bahwa ia akhirnya menemukan jalan keluar untuk membalikan keadaan dan menghancurkan kehidupan istrinya sebagai bentuk pembalasan dendam. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Matahari pagi bersinar cukup terik ketika Lucky melangkah memasuki pelataran gedung pengadilan dengan dada dibusungkan. Setelah melewati malam-malam yang penuh penderitaan di tempat tinggal sementara yang sangat tidak nyaman, Lucky merasa hari ini adalah titik balik kehidupannya. Ia mengenakan pakaian terbaik yang masih tersisa di dalam kopernya, berusaha menampilkan citra seorang pria berwibawa yang sedang mencari keadilan. Di sebelahnya berjalan sang pengacara murah yang ia sewa, seorang pria dengan gaya bicara meledak-ledak dan membawa setumpuk dokumen yang tampak tebal. Pengacara tersebut terus-menerus membisikkan kata-kata penenang dan janji-janji manis ke telinga Lucky, meyakinkan kliennya bahwa memenangkan separuh harta kekayaan dari seorang istri yang menggugat cerai adalah perkara yang sangat mudah diselesaikan di ruang sidang. Lucky tersenyum penuh kemenangan, membayangkan wajah Vania yang akan pucat pasi ketika hakim memerintahkannya untuk menyerahkan setengah dari rumah mewah, tabungan bernilai ratusan juta, dan kendaraan beroda 4 yang selama ini menjadi kebanggaan istrinya tersebut. Mereka berdua melangkah masuk ke dalam ruang mediasi yang sudah ditentukan. Ruangan itu terasa dingin karena hembusan pendingin ruangan yang cukup kuat, berbanding terbalik dengan suasana hati Lucky yang sedang memanas oleh semangat balas dendam. Beberapa menit kemudian, pintu ruangan kembali terbuka. Vania melangkah masuk dengan ketenangan yang luar biasa. Penampilannya sangat anggun dan tertutup rapi, memancarkan aura seorang perempuan berkelas yang tidak bisa diremehkan. Tidak ada gurat kesedihan, penyesalan, atau rasa takut di wajahnya. Di belakang Vania, berjalan seorang pria parubaya dengan tatapan mata yang sangat tajam dan langkah yang penuh perhitungan. Pria itu adalah pengacara andalan Vania, seorang pakar hukum keluarga kelas atas yang reputasinya sudah tidak diragukan lagi di dunia peradilan. Kehadiran pengacara tersebut seketika membuat nyali pengacara Lucky sedikit menciut. Namun ia buru-buru menutupi kegugupannya dengan berdeham keras dan merapikan tumpukan dokumen di atas mejanya. Seorang penengah yang ditunjuk oleh pengadilan duduk di ujung meja bundar, membuka sesi mediasi tersebut dengan membacakan aturan-aturan dasar dan tujuan dari pertemuan hari ini. Penengah tersebut memberikan kesempatan pertama kepada pihak Lucky sebagai pemohon untuk menyampaikan tuntutan-tuntutannya. Pengacara Lucky langsung berdiri dari tempat duduknya, melipat tangan di dada, dan mulai berbicara dengan nada suara yang sengaja ditinggikan agar terdengar mengintimidasi. Ia memaparkan bahwa kliennya telah mengorbankan banyak hal selama masa pernikahan dan karenanya berhak atas pembagian harta bersama secara adil dan merata. Klien saya, Saudara Lucky, menuntut hak mutlaknya atas setengah dari nilai rumah tinggal yang selama ini ditempati, setengah dari saldo tabungan yang ada di rekening istri, serta kepemilikan atas satu buah kendaraan beroda 4. Semua itu adalah harta yang dikumpulkan selama masa perkawinan berlangsung, sehingga menurut hukum yang berlaku, klien saya berhak mendapatkan bagiannya. Ucap pengacara Lucky dengan senyum bangga, melirik ke arah Vania seolah-olah ia baru saja menjatuhkan hukuman mati.
Fania sama sekali tidak merespons ucapan pengacara murahan tersebut. Ia tetap duduk tegak. Kedua tangannya bertumpu dengan anggun di atas pangkuannya. Wajahnya sedatar permukaan danau yang tenang. Fania hanya menoleh sekilas ke arah pengacaranya, memberikan isyarat halus untuk mengambil alih kendali pembicaraan. Pengacara elit itu perlahan membuka sebuah map kulit tebal bermotif elegan yang sedari tadi ia bawa. Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas berhologram resmi yang dilengkapi dengan segel hukum yang sah. Dengan gerakan sangat tenang, pengacara Fania menggeser dokumen tersebut ke tengah meja agar bisa dilihat langsung oleh penengah dan pihak seberang. Sungguh sebuah tuntutan yang sangat berani dan mengesankan, ucap pengacara Fania dengan nada suara rendah namun penuh wibawa. Namun sayangnya, tuntutan tersebut sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang mengikat. Klien kami, Saudari Fania, adalah seorang wanita yang sangat cerdas dan berpikiran maju. Jauh sebelum pernikahan ini diresmikan, klien kami telah melindungi seluruh aset pribadinya dengan dokumen hukum yang sah. Mendengar pernyataan tersebut, Lucky mengerutkan dahi, tidak memahami arah pembicaraan pengacara istrinya. Pengacara Lucky dengan tangan gemetar mengambil dokumen yang disodorkan tersebut dan mulai membaca deretan kalimat di dalamnya. Wajahnya perlahan-lahan berubah menjadi pucat pasi seiring dengan matanya yang terus bergerak dari satu baris kalimat ke baris berikutnya. Ini adalah perjanjian pemisahan harta yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disahkan oleh pejabat pembuat akta tanah serta dicatatkan di hadapan hukum sebelum hari pernikahan mereka. Lanjut pengacara Fania, suaranya menggema di ruangan yang tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Dalam perjanjian ini tertulis dengan sangat jelas dan tidak terbantahkan, bahwa seluruh harta bawaan klien kami, termasuk namun tidak terbatas pada tanah, bangunan rumah, kendaraan, dan seluruh pendapatan dari hasil kerjanya, adalah mutlak milik klien kami sepenuhnya. Saudara Lucky tidak memiliki hak atas 1 rupiah pun dari aset-aset tersebut, baik selama pernikahan berlangsung maupun setelah terjadinya perpisahan. Lucky terbelalak lebar. Napasnya seakan terhenti di tenggorokan. Ia baru teringat bahwa bertahun-tahun yang lalu, saat ia masih berusaha mengambil hati Fania, ia menandatangani tumpukan kertas yang disodorkan oleh keluarga Fania tanpa membacanya secara teliti karena terlalu dibutakan oleh keinginannya untuk segera menikahi wanita kaya tersebut. Kebodohannya di masa lalu kini bangkit dari kubur untuk mencekiknya hidup-hidup. Pengacara Lucky hanya bisa menundukkan kepala, menyadari bahwa ia baru saja membawa kliennya ke dalam sebuah peperangan tanpa membawa satupun senjata. Namun, pukulan telak yang disiapkan oleh Fania ternyata belum berakhir sampai di situ. Fania menatap Lucky dengan sorot mata yang penuh dengan rasa jijik. Pengacara Fania kembali merogoh map kulitnya dan mengeluarkan sebuah tumpukan dokumen yang lebih tebal. Kali ini, dokumen tersebut berisi lembaran-lembaran cetakan mutasi rekening perbankan dan puluhan lembar foto yang dicetak dengan warna yang sangat jelas. Pengacara itu menyebarkan foto-foto dan catatan mutasi tersebut di atas meja tepat di hadapan Lucky. Karena pihak Anda sudah berani menuntut sesuatu yang bukan haknya, maka klien kami juga akan menggunakan hak hukumnya, tegas pengacara Fania. Kami memiliki bukti-bukti yang tidak terbantahkan bahwa selama 2 tahun terakhir, Saudara Lucky telah mengalihkan sebagian besar uang belanja rumah tangga yang diberikan oleh klien kami kepada seorang wanita bernama Nita. Ini adalah bukti perselingkuhan yang nyata, sekaligus bukti penyalahgunaan dana kepercayaan. Di atas meja, terlihat jelas foto-foto Lucky yang sedang berjalan berdua dengan seorang wanita lain di berbagai tempat perbelanjaan, masuk ke dalam tempat tinggal wanita tersebut, serta bukti-bukti pemindahan dana perbankan dari rekening Lucky ke rekening atas nama Nita secara rutin setiap bulan. Lucky menelan ludah dengan susah payah. Keringat dingin mulai mengucur deras dari dahinya membasahi kerah pakaiannya. Rahasia terbesar yang selama ini ia simpan rapat-rapat akhirnya terbongkar dengan cara yang paling memalukan di hadapan penegak hukum. Klien kami menuntut ganti rugi material secara penuh atas semua dana yang telah digelapkan oleh saudara Lucky untuk membiayai wanita simpanannya tersebut. Lanjut pengacara Fania tanpa ampun. Jika saudara Lucky tidak sanggup mengembalikan dana tersebut dalam batas waktu yang ditentukan, kami tidak akan segan-segan melaporkan kasus ini sebagai tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam lingkup rumah tangga. Ruang mediasi itu seketika terasa seperti ruang eksekusi bagi Lucky. Ia tidak bisa mengucapkan satu patah kata pun untuk membela diri. Mulutnya terkunci rapat sementara tubuhnya gemetar hebat menahan rasa malu dan ketakutan yang luar biasa. Pengacara murahannya langsung merapikan berkas-berkasnya dan mundur teratur, menyadari bahwa ia tidak akan mendapatkan bayaran sepeser pun dari klien yang ternyata adalah seorang penipu miskin. Mediasi hari itu berakhir dengan kemenangan telak dan mutlak di pihak Fania. Fania berdiri dari kursinya, merapikan pakaiannya dengan tenang, dan melangkah keluar dari ruangan itu tanpa sudi menoleh lagi ke arah pria yang kini telah hancur lebur berkeping-keping di kursi pesakitan.
Lucky tertunduk lesu di ruang sidang yang telah kosong, menyadari bahwa keserakahannya telah mengantarkannya menuju jurang kehancuran yang sangat dalam. Langkah Lucky terasa sangat berat saat ia menyeret kakinya keluar dari gedung pengadilan. Matahari siang yang terik terasa seperti memanggang kulitnya. Namun rasa panas itu tidak sebanding dengan rasa terbakar di dalam dadanya akibat kekalahan yang sangat memalukan tadi. Pengacara yang ia andalkan telah pergi meninggalkannya begitu saja tanpa mengucapkan salam perpisahan. Menyadari bahwa Lucky tidak akan pernah mampu membayar jasa hukumnya. Lucky berdiri di trotoar jalan yang berdebu dengan pikiran yang benar-benar kosong. Ia tidak memiliki uang, tidak memiliki tempat berlindung, dan diusir dari satu-satunya sumber kekayaan yang selama ini menopang hidupnya. Rasa putus asa mulai menyelimuti seluruh akal sehatnya. Ia harus segera kembali ke tempat tinggal sementara untuk menjemput ibu dan adiknya yang pasti sudah kelaparan menunggu kehadirannya. Setibanya di kamar sewaan sederhana tersebut, Lucky disambut oleh wajah-wajah kusut dan penuh kemarahan dari Ibu Santi dan Luna. Kamar itu terasa seperti oven pemanggang raksasa di siang hari. Luna sedang mengipas-ngipaskan potongan kardus ke wajah ibunya yang terlihat lemas dan terus-menerus mengeluhkan udara yang sangat panas. Begitu melihat sosok Lucky muncul di ambang pintu, Luna langsung melompat berdiri dan memberondong kakaknya dengan berbagai pertanyaan tajam menuntut hasil dari persidangan. Bagaimana hasilnya? Mas, mana uangnya? Kita tidak mungkin tidur di tempat sempit dan panas ini lagi malam ini. Ibu sudah tidak tahan, dadanya sesak dari tadi. Protes Luna dengan nada memerintah yang sangat menjengkelkan. Lucky menelan ludah, berusaha menyembunyikan kepanikan di wajahnya. Ia tahu ia tidak bisa menceritakan kebenaran tentang kekalahan telaknya, tentang surat pemisahan harta, atau tentang bukti perselingkuhannya yang sudah berada di tangan Vania. Dengan keahlian berbohong yang sudah mendarah daging, Lucky merangkai sebuah cerita palsu untuk menenangkan keluarganya. Sidangnya ditunda. Kebohongan pertama meluncur mulus dari mulut Lucky. Hakim butuh waktu untuk mempelajari dokumen-dokumen kita. Vania mencoba menahan semua uangnya. Tapi pengacaraku bilang kita pasti akan menang dalam beberapa minggu ke depan. Untuk sementara waktu, aku sudah mengatur tempat tinggal yang jauh lebih layak untuk kita tempati. Kemasi barang-barang kalian sekarang. Kita pindah dari tempat buruk ini. Mendengar janji tempat tinggal yang lebih baik, raut wajah Ibu Santi dan Luna seketika berubah menjadi sedikit lebih cerah. Mereka segera memasukkan pakaian-pakaian mereka ke dalam tas dengan tergesa-gesa. Lucky mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya dan merencanakan satu-satunya jalan keluar yang tersisa di kepalanya. Ia akan membawa keluarganya menumpang di tempat tinggal Nita, wanita selingkuhannya. Lucky sangat yakin ia bisa memanipulasi pikiran Nita dengan janji-janji manis tentang kekayaan yang akan segera ia dapatkan. Sama seperti bagaimana ia menipu keluarganya sendiri. Mereka menggunakan layanan kendaraan angkutan dengan sisa uang receh terakhir milik Luna untuk menuju ke kediaman Nita. Tempat tinggal Nita adalah sebuah hunian sewaan yang cukup bagus dan tertata rapi. Sangat jauh lebih nyaman dibandingkan dengan kamar sempit sebelumnya. Ketika mereka tiba dan mengetuk pintu, Nita membukanya dengan wajah penuh kebingungan. Matanya membesar melihat kehadiran Lucky yang membawa serta ibu dan seorang gadis muda lengkap dengan tumpukan koper besar di belakang mereka. Sebelum Nita sempat melontarkan pertanyaan tajam atau menutup pintu, Lucky langsung melancarkan aksi manipulasinya. Ia menarik tangan Nita dengan lembut, memasang wajah paling memelas yang bisa ia buat, dan mulai merangkai cerita karangan yang luar biasa meyakinkan. Lucky berbisik bahwa ia sedang dalam proses mengambil alih seluruh kekayaan istri sahnya, namun untuk sementara waktu semua asetnya dibekukan oleh pengadilan. Lucky berjanji bahwa begitu uang ratusan juta itu cair, ia akan langsung menceraikan istrinya secara resmi, menikahi Nita, dan membelikan Nita tempat tinggal mewah miliknya sendiri. Nita, yang selama ini dibutakan oleh barang-barang pemberian Lucky dan mengira pria itu adalah pengusaha sukses yang sedang terjerat masalah rumah tangga sesaat, akhirnya luluh oleh janji-janji manis tersebut. Nita tersenyum tipis, membuka pintu lebar-lebar, dan mempersilakan rombongan benalu itu masuk ke dalam kediamannya. Namun, ketenangan di tempat tinggal Nita hanya bertahan selama beberapa menit pertama saja. Begitu Ibu Santi melangkah masuk dan melihat kondisi ruangan yang cukup nyaman, sifat aslinya yang suka memerintah langsung muncul kembali. Ibu Santi menjatuhkan tubuhnya di atas sofa empuk milik Nita seolah-olah ia adalah pemilik sah tempat tersebut. Matanya menatap tajam ke arah Nita, menilai penampilan wanita muda itu dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan meremehkan. Kamu yang namanya Nita? Tempat ini lumayan juga meski tidak sebesar rumah menantuku yang dulu, ucap Ibu Santi tanpa rasa sungkan sedikit pun. Tolong buatkan ibu teh hangat. Tenggorokan ibu kering sekali. Ingat, jangan terlalu manis.
Ibu tidak suka yang manis-manis. Dan tolong rapikan koper-koper kami ke dalam kamar. Nita terkesiap mendengar perintah langsung yang diucapkan dengan nada memerintah layaknya kepada seorang pembantu rumah tangga. Rahangnya mengeras seketika, menahan amarah yang mendadak mendidih di dadanya. Ia menoleh ke arah Lucky, berharap pria itu akan menegur ibunya. Namun Lucky hanya memberikan isyarat mata memohon agar Nita bersabar. Sementara itu, Luna langsung berjalan menuju televisi, menyalakannya dengan suara keras, dan bertanya dengan nada menuntut mengenai kata sandi jaringan internet di tempat itu tanpa mengucapkan kata tolong atau terima kasih. Nita menarik napas panjang, memaksakan sebuah senyum palsu yang terlihat sangat kaku di wajahnya, lalu melangkah ke dapur dengan langkah menghentak. Dalam hatinya, Nita bersumpah hanya akan bersabar sampai Lucky benar-benar mencairkan uang ratusan juta yang dijanjikan tersebut. Malam harinya, hujan turun dengan sangat deras di luar, menciptakan suara gemuruh yang menyamarkan suara dari dalam ruangan. Lucky, Ibu Santi, dan Luna sudah tertidur pulas di ruang tengah, menguasai seluruh kasur lantai dan sofa yang ada. Nita tidak bisa memejamkan matanya sama sekali. Perasaannya sangat gelisah dan kecurigaannya terhadap tingkah laku Lucky seharian ini mulai menggerogoti pikirannya. Nita menyadari bahwa pakaian yang dikenakan Lucky tampak tidak terawat dan raut wajah pria itu terlihat menyimpan ketakutan yang mendalam, bukan raut wajah seorang pria kaya yang sedang menunggu pencairan dana. Didorong oleh rasa penasaran yang tidak tertahankan, Nita mengendap-endap keluar dari kamarnya menuju ruang tengah tempat koper-koper Lucky ditumpuk. Ia memastikan semua orang tertidur lelap dengan suara dengkuran yang teratur sebelum perlahan-lahan membuka resleting tas ransel hitam milik Lucky. Tangan Nita merogoh ke bagian dalam tas dan menemukan sebuah map tipis yang terlipat sembarangan. Ia membawa map itu ke sudut ruangan yang sedikit bercahaya karena lampu jalan dari luar jendela. Nita membuka lipatan kertas pertama. Itu adalah selembar surat resmi dengan kop perusahaan tempat Lucky bekerja. Mata Nita menyapu deretan kalimat di dalamnya dan napasnya seketika tertahan. Itu adalah surat pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang menyatakan bahwa Lucky terbukti melakukan tindakan penggelapan uang perusahaan dalam jumlah yang sangat besar. Nita menutup mulutnya dengan tangan, berusaha meredam keterkejutannya. Pria yang menjanjikannya kekayaan rupanya baru saja dipecat dengan cara yang sangat memalukan. Tangan Nita yang kini mulai gemetar membuka lipatan kertas kedua dan ketiga. Kertas-kertas tersebut bukanlah surat pencairan dana pengadilan, melainkan salinan tagihan utang dari berbagai perusahaan pinjaman daring ilegal. Nominal yang tertera pada lembaran-lembaran penagihan itu sangat fantastis. Puluhan juta rupiah beserta denda keterlambatan yang terus membengkak tajam. Di bagian bawah surat ancaman itu terdapat peringatan keras bahwa para penagih akan segera mencari Lucky dimanapun ia bersembunyi untuk mengambil paksa barang-barang berharga miliknya. Kenyataan yang sangat menyakitkan itu menghantam wajah Nita sekeras batu karang. Pria yang sedang tertidur mendengkur di ruang tengahnya bukanlah seorang pengusaha kaya yang sedang memperjuangkan hartanya. Lucky tidak lebih dari seorang penipu ulung, seorang pengangguran miskin yang terlilit utang dalam jumlah besar, dan seorang buronan penagih utang yang sangat berbahaya. Janji-janji manis tentang rumah mewah dan uang ratusan juta hanyalah pepesan kosong untuk memanfaatkan kebaikan hati Nita. Wajah Nita seketika berubah menjadi sangat merah menahan amarah yang meledak-ledak. Ia meremas lembaran surat ancaman utang itu hingga hancur di tangannya. Matanya menatap tajam penuh kebencian ke arah Lucky yang masih tertidur pulas tanpa menyadari bahwa badai kehancuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Nita menyeringai licik di tengah kegelapan malam, merencanakan tindakan pembalasan tanpa ampun bagi pria benalu dan keluarganya yang tidak tahu diri tersebut. Di luar tempat tinggal sewaan Nita, badai malam mengamuk dengan sangat buas. Suara guruh bergemuruh bersahutan menyamarkan suara napas Nita yang memburu karena amarah yang memuncak. Tangan Nita meremas surat pemecatan dan bukti tagihan utang Lucky hingga lecek tidak karuan. Kebencian menguasai seluruh akal sehatnya. Ia baru saja menyadari bahwa dirinya telah dimanfaatkan habis-habisan oleh seorang pria pengangguran yang membawa serta keluarganya untuk menumpang hidup. Saat Nita bersiap untuk melangkah ke ruang tengah dan membangunkan pria penipu itu, sebuah suara gedoran yang sangat keras terdengar dari arah pintu depan. Gedoran itu begitu kuat hingga membuat daun pintu bergetar hebat. Nita terkesiap, jantungnya berdegup kencang. Firasat buruk langsung menyelimuti pikirannya. Ia belum sempat melangkah maju ketika suara teriakan kasar dari luar terdengar menembus derasnya hujan, memanggil-manggil nama Lucky dengan ancaman kekerasan. Lucky yang sedang tertidur pulas di atas kasur lantai langsung terbangun dengan napas tersengal-sengal. Matanya terbelalak lebar mengenali suara para pria di luar sana. Itu adalah gerombolan penagih utang yang selama ini terus memburu nyawanya. Ibu Santi dan Luna juga ikut terbangun,
duduk dengan tubuh gemetar ketakutan di sudut ruangan. Belum sempat Lucky mencari tempat untuk bersembunyi, pintu depan tempat tinggal itu didobrak secara paksa dari luar. 3 orang pria berbadan besar dengan wajah garang menerobos masuk dengan sepatu bot mereka yang basah dan kotor. Tanpa banyak bicara, para penagih utang itu langsung mengamuk. Mereka menendang meja ruang tamu hingga terbalik, membanting pajangan milik Nita ke lantai hingga hancur berkeping-keping, dan memaki-maki Lucky dengan kalimat-kalimat yang sangat kasar. "Mana uangnya? Lucky, kamu pikir kamu bisa lari dari kami dan bersembunyi di tempat perempuan ini? Bayar utangmu sekarang juga, atau kami akan menghancurkan semua yang ada di sini." Bentak salah satu pria berbadan paling besar sambil mencengkeram kerah pakaian Lucky dan mengangkat tubuh pria pengecut itu, hingga ujung kakinya tidak menyentuh lantai. Ibu Santi menjerit histeris melihat anak kebanggaannya diperlakukan dengan sangat kasar. Ia mencoba maju untuk menolong. Namun tatapan tajam dari rekan penagih utang lainnya membuat langkah wanita tua itu terhenti seketika. Luna hanya bisa menangis terseduh-seduh sambil menutupi telinganya. Tubuhnya meringkuk ketakutan di balik koper-koper pakaian mereka. Nita berdiri kaku di ambang pintu kamarnya. Matanya menyalang melihat kekacauan yang terjadi di ruang tamunya. Barang-barang berharga miliknya hancur dalam hitungan detik, akibat perbuatan pria benalu yang ia izinkan masuk ke dalam kediamannya. Lucky memohon ampun dengan suara tercekik. Berjanji akan mencari pinjaman esok hari untuk melunasi setidaknya sebagian dari utangnya. Para penagih utang itu akhirnya melepaskan cengkeraman mereka dengan kasar, melemparkan tubuh Lucky ke lantai, lalu pergi meninggalkan ancaman bahwa mereka akan kembali dengan tindakan yang lebih brutal jika uang itu tidak segera diserahkan. Begitu pintu depan yang setengah rusak itu tertutup, keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan tersebut, hanya diselingi oleh isak tangis Luna. Lucky berusaha bangkit dari lantai sambil memegangi lehernya yang terasa sakit. Ia menoleh ke arah Nita dengan tatapan memelas, bermaksud merangkai kebohongan baru untuk membenarkan kejadian mengerikan barusan. Namun, Nita tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada Lucky untuk membuka mulutnya. Dengan langkah cepat dan penuh kemarahan, Nita menghampiri Lucky dan langsung melemparkan gumpalan kertas berisi surat pemecatan dan tagihan utang itu tepat ke wajah pria tersebut. "Pembohong besar, penipu ulung. Kamu berani-beraninya membawaku ke dalam masalah kotor milikmu. Kamu tidak memiliki sepeser pun uang. Kamu dipecat karena mencuri, dan kamu diburu karena utang puluhan juta. Keluar kalian semua dari sini. Laki-laki benalu," maki Nita dengan suara melengking tajam yang menggema di seluruh ruangan. Ibu Santi yang tidak terima anak laki-lakinya dimaki-maki oleh seorang wanita asing mencoba membalas ucapan Nita. Ia menudingkan jarinya dan mulai memarahi Nita atas ketidaksopanannya terhadap tamu. Namun Nita yang sudah benar-benar kehabisan kesabaran langsung menepis tangan wanita tua itu. Nita meraih tas Lucky dan melemparkannya keluar pintu yang terbuka, menembus derasnya hujan. Ia kemudian menarik koper-koper pakaian milik mereka dan membuangnya satu persatu ke halaman depan. Lucky mencoba mencegah, namun Nita bertindak jauh lebih cepat. Dengan gerakan kasar, Nita menarik paksa jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangan Lucky, lalu merogoh saku celana pria itu dan merampas telepon seluler pintarnya. "Ini ganti rugi atas semua perabotanku yang hancur karena ulahmu. Sekarang, pergi kalian dari sini sebelum aku memanggil warga sekitar untuk mengeroyok penipu sepertimu," ancam Nita sambil mendorong tubuh Lucky keluar dari ambang pintu. Nita kemudian membanting pintu kuat-kuat dan menguncinya dari dalam, membiarkan Lucky, Ibu Santi, dan Luna berdiri kebingungan di bawah guyuran hujan badai yang sangat dingin. Mereka tidak memiliki arah tujuan, tidak memiliki tempat berteduh, dan sama sekali tidak memiliki uang untuk menyewa kendaraan. Lucky memunguti pakaian-pakaian mereka yang berhamburan dari dalam koper yang terbuka. Matanya nanar menatap kegelapan malam. Mereka bertiga terpaksa berjalan kaki menyusuri jalanan yang banjir, berusaha mencari emperan toko yang tutup untuk sekadar berlindung dari angin malam yang menusuk tulang. Pakaian mereka basah kuyup, menempel dingin pada tubuh yang menggigil hebat. Ibu Santi berjalan terseok-seok di belakang anak-anaknya. Pikirannya benar-benar terguncang hebat menerima semua kenyataan yang bertubi-tubi menghantamnya dalam satu malam. Anaknya ternyata seorang penipu berutang banyak, menantunya yang kaya telah membuangnya, dan kini ia menjadi gelandangan di jalanan. Tekanan pikiran yang luar biasa berat, ditambah dengan suhu udara yang sangat dingin, membuat kondisi fisik Ibu Santi menyerah. Tiba-tiba, wanita tua itu memegangi sisi kiri kepalanya. Wajahnya mengerut menahan rasa sakit yang luar biasa. Lalu tubuhnya ambruk begitu saja ke atas aspal yang tergenang air. Lucky dan Luna berteriak histeris melihat ibu mereka jatuh pingsan. Mereka mengguncang-guncang tubuh Ibu Santi, namun tidak ada respons sama sekali.
Separuh wajah Ibu Santi tampak kaku, dan napasnya terdengar sangat berat. Ibu Santi terkena serangan kelumpuhan mendadak akibat beban pikiran yang terlampau berat. Lucky meraung-raung di tengah hujan, kebingungan setengah mati mencari pertolongan sementara jalanan benar-benar sepi. Ia tidak memiliki kendaraan, tidak memiliki alat komunikasi, dan tidak memiliki uang sedikit pun untuk membawa ibunya ke pusat kesehatan. Malam itu menjadi malam paling panjang dan menyiksa. Sebuah balasan instan yang setimpal atas semua kesombongan dan kekejaman mereka terhadap Fania di masa lalu. Pagi yang suram menyambut Lucky di lorong sebuah rumah sakit umum kelas bawah. Bau obat-obatan yang menyengat bercampur dengan aroma lantai yang baru dipel membuat perut Lucky terasa mual. Setelah memohon belas kasihan dari seorang pengendara mobil pickup yang kebetulan lewat semalam, Lucky akhirnya berhasil membawa ibunya ke ruang gawat darurat. Dokter menyatakan bahwa Ibu Santi mengalami serangan kelumpuhan yang cukup parah pada separuh tubuh sebelah kirinya akibat tekanan pikiran mendadak. Kini, ibunya terbaring kaku di atas bangsal yang sempit dan berdesakan dengan banyak pasien lain. Alat bantu pernapasan menempel di hidungnya, dan pandangan matanya terlihat kosong. Luna duduk menangis di lantai samping ranjang ibunya. Pakaiannya masih lembab sisa hujan semalam. Perut mereka berdua keroncongan. Namun tidak ada uang sepeser pun untuk membeli makanan atau minuman. Seorang perawat menghampiri Lucky dan menyodorkan selembar kertas rincian biaya perawatan awal yang harus segera dilunasi agar ibunya bisa mendapatkan tindakan medis lanjutan berupa pemberian obat-obatan yang sangat penting. Mata Lucky menatap deretan angka pada kertas itu dengan pandangan kabur. Jumlahnya mencapai belasan juta rupiah. Bagi Lucky saat ini, uang belasan juta itu terasa seperti angka mustahil yang tidak mungkin bisa ia dapatkan. Tidak ada teman yang mau meminjamkan uang kepadanya, tidak ada tempat ia bekerja, dan ia tidak memiliki barang berharga apapun yang bisa dijual. Keputusasaan yang mendalam mencekik lehernya, membuatnya sulit untuk sekadar bernapas. Dalam keadaan akal sehat yang sudah berada di titik nadir, Lucky menyadari bahwa satu-satunya orang di dunia ini yang memiliki kemampuan finansial untuk menyelamatkan nyawa ibunya hanyalah mantan istrinya, Fania. Lucky meninggalkan rumah sakit dengan berjalan kaki menyusuri trotoar di bawah sinar matahari yang mulai terik. Pakaiannya tampak sangat lusuh, kusut, dan berbau tidak sedap akibat kehujanan semalam. Wajahnya dipenuhi rasa lelah, kantung matanya menghitam, dan langkah kakinya terseret-seret. Ia menempuh perjalanan yang cukup jauh menuju gedung perkantoran tempat Fania bekerja. Setibanya di sana, Lucky tidak berani masuk ke dalam karena ia tahu para penjaga keamanan pasti akan mengusirnya mengingat penampilannya yang sangat berantakan menyerupai seorang pengemis. Ia memilih untuk duduk berjongkok di dekat gerbang keluar bangunan tersebut, menunggu dengan sabar kendaraan milik mantan istrinya itu melintas. Waktu berlalu terasa sangat lambat. Perut Lucky semakin perih menahan lapar, dan kakinya mulai kebas karena terlalu lama berjongkok. Menjelang sore hari, kesabarannya akhirnya membuahkan hasil. Kendaraan beroda 4 milik Fania yang tampak sangat mengilap bergerak perlahan keluar dari serambi gedung menuju gerbang utama. Jantung Lucky berdebar sangat kencang. Ia segera bangkit berdiri dan tanpa memedulikan keselamatan dirinya sendiri, Lucky langsung melompat ke tengah jalan, merentangkan kedua tangannya lebar-lebar untuk mengadang laju kendaraan tersebut. Pengemudi yang ternyata adalah Fania sendiri terpaksa menginjak rem mendadak hingga terdengar decitan ban bergesekan dengan aspal. Menyadari kendaraannya berhenti, Lucky langsung berlari mendekati pintu bagian pengemudi. Ia mengetuk-ngetuk kaca kendaraan itu dengan brutal. Wajahnya dipenuhi air mata keputusasaan yang mengalir deras. Ia menempelkan wajahnya pada kaca yang gelap, berharap Fania bisa melihat kehancurannya. "Fania, tolong aku. Ibu sedang kritis di rumah sakit. Dia tidak bisa bergerak. Tolong pinjamkan aku uang untuk biaya perawatannya. Aku butuh uangmu sekarang juga. Aku mohon, ampuni semua kesalahanku, Fania." Ratap Lucky dengan suara serak, mengiba layaknya seekor hewan yang terluka. Lucky bahkan menjatuhkan dirinya di atas genangan air sisa hujan semalam yang menggenang di pinggir jalan raya tersebut. Ia berlutut di sebelah pintu kendaraan, menangkupkan kedua tangannya di depan dada, memohon belas kasihan dari wanita yang selama bertahun-tahun ia peras dan ia rendahkan. Lucky benar-benar membuang seluruh sisa harga dirinya, bersedia menjadi alas kaki Fania asalkan ia mendapatkan uang untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Di dalam kendaraan yang sejuk dan nyaman, Fania menatap sosok pria malang di luar jendelanya dengan wajah tanpa ekspresi. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan yang tersisa di dalam lubuk hatinya. Ia sangat mengingat jelas bagaimana wajah arogan pria itu saat melemparkan surat pernyataan cerai, dan bagaimana tajamnya lidah Ibu Santi saat mengatainya pelit. Semua penderitaan yang mereka alami saat ini adalah hasil dari benih keserakahan yang mereka tanam sendiri.
Dengan gerakan perlahan dan sangat tenang, Fania menekan tombol untuk menurunkan kaca jendelanya sedikit saja, hanya cukup untuk memberikan celah udara. Melihat kaca jendela terbuka, secercah harapan menyala di mata Lucky. Ia segera mendekatkan wajahnya, bersiap mengucapkan ribuan kata terima kasih, meyakini bahwa kebaikan hati Fania yang dulu selalu ia eksploitasi akan kembali menyelamatkannya hari ini. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping saat ia melihat tangan kanan Fania terulur keluar dari celah jendela tersebut. Tangan itu tidak memegang segepok uang tunai atau selembar cek bernilai puluhan juta. Di antara jari telunjuk dan ibu jari Fania, hanya terdapat sekeping uang koin logam pecahan Rp500 yang terlihat kusam. Fania menatap tepat ke dalam bola mata Lucky yang sembab. Sorot mata Fania sangat tajam, menembus langsung ke dasar keangkuhan Lucky yang telah hancur. Dengan gerakan pelan yang seolah disengaja untuk mempertegas setiap maknanya, Fania melepaskan jepitan jarinya. Kepingan koin Rp500 itu jatuh melayang di udara, memantul sekali di atas aspal, lalu menggelinding pelan hingga akhirnya berhenti tepat di genangan air kotor di dekat lutut Lucky. Itu sedekah untuk pengemis, ucap Fania dengan nada suara yang sangat datar, sedingin es, tanpa ada penyesalan sedikitpun. Jangan pernah sentuh mobilku lagi. Setelah mengucapkan kalimat penutup yang sangat mematikan tersebut, Fania langsung menaikkan kembali kaca jendelanya hingga tertutup rapat. Tanpa menoleh lagi ke arah Lucky, Fania menginjak pedal gas, melajukan kendaraannya dengan mulus membelah jalanan sore, meninggalkan tempat itu seolah ia baru saja menyingkirkan sebuah debu kotor dari hadapannya. Di belakang sana, Lucky hanya bisa terdiam membeku. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menatap koin Rp500 yang terendam di dalam genangan air lumpur tersebut. Tangisannya pecah seketika. Bahunya terguncang hebat menahan rasa sesal yang kini tidak ada lagi gunanya. Lucky mengambil kepingan uang receh itu dengan jari bergetar, meratapi nasibnya yang kini tidak lebih berharga dari sekeping koin kotor di jalanan, sebuah akhir yang pantas bagi seorang pengemis cinta dan harta yang tidak tahu cara bersyukur. Lucky menyeret langkahnya kembali ke rumah sakit dengan perasaan hancur lebur. Di tangannya hanya tergenggam sekeping koin logam pecahan Rp500 yang basah oleh genangan lumpur dan air matanya sendiri. Pikirannya benar-benar buntu. Tidak tahu harus memberikan alasan apa kepada adiknya yang sedang menunggui ibu mereka yang terbaring kaku. Setibanya di lorong bangsal tempat ibunya dirawat, Lucky melihat Luna sedang menangis terseduh-seduh di lantai yang dingin. Namun, ada pemandangan lain yang membuat aliran darah di tubuh Lucky terasa membeku seketika. Dua orang pria berseragam penegak hukum berdiri tegap di dekat ranjang perawatan ibunya, sedang berbicara serius dengan salah satu perawat jaga. Melihat kedatangan Lucky, kedua petugas penegak hukum itu langsung menoleh dan menghampirinya dengan langkah tegap. Tanpa banyak basa-basi, salah satu dari mereka menyebutkan nama lengkap Lucky dan menunjukkan sebuah surat perintah penahanan resmi berstempel hukum. Mantan perusahaan tempat Lucky bekerja rupanya tidak main-main dengan ancaman mereka sebelumnya. Pihak manajemen perusahaan telah melaporkan tindakan penggelapan dana yang dilakukan oleh Lucky kepada kepolisian dengan membawa tumpukan bukti transaksi yang tidak bisa disangkal lagi. Lucky dituduh melakukan pencurian uang perusahaan dalam jumlah yang sangat besar dan harus segera dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Saudara Lucky, Anda ditangkap hari ini atas tuduhan penggelapan dana perusahaan. Anda memiliki hak untuk diam, karena segala yang Anda ucapkan dapat digunakan melawan Anda di pengadilan. Silakan ikut kami sekarang juga. Tegas petugas penegak hukum tersebut sambil mengeluarkan borgol besi dari pinggangnya. Lucky mundur beberapa langkah dengan wajah seputih kertas. Ia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Air matanya kembali tumpah membasahi pipinya yang kusam. Ia memohon kepada para petugas itu untuk diberikan keringanan waktu, beralasan bahwa ibunya sedang sakit parah dan adiknya tidak mungkin bisa mengurus semua tagihan medis sendirian. Tolong beri saya waktu sebentar saja, Pak. Ibu saya sedang kritis. Saya tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Tolong kasihanilah keluarga saya. Ratap Lucky sambil menjatuhkan dirinya dan bersimpuh memeluk kaki petugas di lantai lorong rumah sakit tersebut. Namun hukum negara tidak mengenal kata belas kasihan bagi seorang pelaku tindak pidana kejahatan. Petugas itu dengan sangat tegas menarik lengan Lucky secara paksa, memborgol kedua tangan pria itu di belakang punggung, dan menyeretnya keluar dari lorong rumah sakit. Luna berteriak histeris memanggil-manggil nama kakaknya, berusaha menarik baju seragam petugas, namun perawat dengan cepat menahannya agar tidak mengganggu proses penangkapan. Ibu Santi yang terbaring lumpuh di atas ranjang hanya bisa meneteskan air mata keputusasaan dari sudut matanya. Tubuhnya tidak bisa bergerak sedikit pun,
dan mulutnya tidak mampu mengeluarkan satu kata pun untuk membela anak laki-laki kesayangannya yang kini dibawa pergi dengan memalukan sebagai seorang tahanan. Sejak hari penangkapan kakaknya itu, kehidupan Luna berubah 180 derajat menjadi sebuah siksaan panjang tanpa henti. Tanpa adanya sumber keuangan dari kakaknya dan fasilitas kemewahan yang selama ini selalu disuplai oleh mantan kakak iparnya, Luna terpaksa berhenti dari bangku perkuliahan karena tidak sanggup membayar biaya pendidikan. Harapan besarnya untuk memiliki kendaraan roda 4 baru dan memamerkan gaya hidup mewah hancur seketika menjadi debu. Ia harus mencari pekerjaan secepatnya untuk membeli makanan harian termurah dan menebus resep obat-obatan ibunya yang harganya sangat mahal. Karena tidak memiliki keterampilan khusus dan belum memiliki gelar sarjana, Luna akhirnya hanya bisa diterima bekerja sebagai buruh cuci piring di sebuah warung makan tenda pinggir jalan yang selalu ramai pembeli dari pagi buta hingga tengah malam. Pekerjaan kasar itu sangat menguras tenaga dan meruntuhkan seluruh sisa harga diri Luna yang selama ini selalu bersikap sombong di depan orang lain. Ia harus berjongkok berjam-jam di dekat ember besar berisi air kotor yang bau, menyikat sisa-sisa bumbu makanan dari tumpukan piring yang seolah-olah tidak ada habisnya. Tangannya yang dulu sangat halus dan terawat kini berubah menjadi kasar, kemerahan, dan melepuh akibat bersentuhan dengan sabun cuci piring kualitas sangat rendah setiap hari. Pemilik warung makan pinggir jalan itu juga merupakan sosok perempuan parubaya yang sangat galak dan tidak segan-segan membentak jika melihat Luna bekerja dengan gerakan yang terlalu lambat. Kerja yang benar. Cuci piring saja lambat sekali. Kalau kamu malas-malasan, saya potong upah harian kamu hari ini juga. Di luar sana masih banyak orang susah yang mau menggantikan posisimu. Bentak pemilik warung sambil menendang ember kosong dengan keras di dekat kaki Luna. Luna menundukkan kepalanya dalam-dalam. Air matanya jatuh menetes bercampur ke dalam ember air cucian piring tersebut. Ia menggigit bibir bawahnya kuat-kuat untuk menahan suara isak tangis agar tidak terdengar oleh pelanggan. Pikirannya melayang pada masa lalu ketika ia bisa dengan mudahnya menuntut uang puluhan juta kepada kakaknya. Uang yang ternyata merupakan hasil keringat kakak ipar yang selalu ia benci dan ia hina. Rasa penyesalan yang teramat dalam kini datang terlambat menyayat lubuk hatinya. Sementara itu, di dalam sel tahanan markas kepolisian yang sangat dingin dan pengap, Lucky duduk meringkuk menyandarkan punggungnya pada jeruji besi yang keras. Ruangan itu berbau pesing menyengat dan diisi oleh beberapa tahanan kasus kejahatan lain yang sejak tadi menatapnya dengan tatapan meremehkan serta bermusuhan. Pandangan Lucky perlahan tertuju pada sebuah layar televisi kecil yang terpasang tinggi menempel pada dinding di sudut lorong penjara. Saluran berita di televisi tersebut sedang menyiarkan sebuah acara penghargaan dunia bisnis yang sangat bergengsi. Di layar kaca tersebut, tampak wajah Fania yang bersinar cerah, memancarkan aura kesuksesan, kemandirian, dan keanggunan seorang wanita berkelas. Fania sedang berdiri di atas panggung kehormatan, memegang sebuah piala penghargaan sebagai salah satu pemimpin perusahaan muda terbaik pada tahun ini. Senyum Fania terlihat sangat tulus, anggun, dan bahagia, berbanding terbalik dengan kehidupan Lucky yang kini sedang membusuk perlahan-lahan di dalam sel penjara. Lucky menutupi wajahnya dengan kedua tangan yang terborgol, menangis sejadi-jadinya meratapi segala kebodohan dan keserakahan di masa lalu yang telah menghancurkan hidupnya sendiri hingga tidak bersisa. Beberapa bulan berlalu sejak malam badai kehancuran itu, selembar dokumen resmi yang paling ditunggu-tunggu akhirnya diantarkan langsung ke kediaman mewah Fania. Dokumen tersebut adalah akta perceraian sah yang dikeluarkan secara resmi oleh pihak pengadilan, menyatakan secara tertulis bahwa ikatan pernikahannya dengan Lucky telah terputus sepenuhnya di mata hukum dan agama. Tidak ada lagi sisa-sisa masalah yang mengikat. Tidak ada lagi perdebatan tuntutan harta kekayaan, dan yang paling penting, tidak ada lagi sosok manusia benalu yang menghisap hasil kerja kerasnya selama ini. Fania memandangi selembar kertas berharga itu dengan dada yang terasa sangat lapang. Beban emosional yang sangat berat dan selama bertahun-tahun membelenggu langkah kakinya kini benar-benar telah terangkat terbang ke udara. Ia merasa seperti terlahir kembali menjadi sosok perempuan tangguh yang memegang kendali penuh atas arah takdir dan masa depan kebahagiaannya sendiri. Untuk merayakan kebebasan jiwa dan lembaran baru dalam perjalanan hidupnya, Fania mengadakan sebuah acara syukuran kecil-kecilan di halaman belakang rumah mewahnya. Udara sore hari itu terasa sangat menyejukkan, dihiasi oleh nyala lampu-lampu taman yang temaram dan susunan berbagai macam hidangan lezat yang tertata sangat rapi di atas meja panjang. Fania sama sekali tidak mengundang banyak orang. Ia hanya mengundang keluarga inti dari pihak almarhum kedua orang tuanya serta beberapa sahabat terdekat yang selama ini selalu setia memberikan dukungan moral di saat-saat terberat dalam hidupnya. Suasana sangat hangat, kekeluargaan, dan penuh canda tawa menghiasi perayaan sederhana tersebut. Tidak ada lagi raut ketegangan atau tatapan kelelahan di wajah cantik Fania. Yang ada hanyalah pancaran kedamaian batin dan rasa syukur yang teramat mendalam.
Fania kemudian bangkit berdiri di tengah-tengah para tamu undangannya. Ia mengangkat sebuah gelas kaca panjang berisi jus buah segar yang sangat dingin, meminta perhatian sejenak dari semua orang yang hadir sore itu. Senyum paling manis dan tulus mengembang di wajahnya yang berseri-seri. Terima kasih banyak kepada kalian semua yang tidak pernah meninggalkanku di masa-masa paling gelap dalam hidupku. Hari ini adalah bukti nyata bahwa berani melepaskan sesuatu yang buruk akan selalu membuka jalan lebar bagi hal-hal yang jauh lebih indah. Bersulang untuk kebebasan, kedamaian, dan lembaran hidup baru yang akan kita ukir bersama mulai hari ini. Ucap Fania dengan suara lantang, jernih, dan penuh semangat kehidupan. Semua tamu undangan serempak berdiri dan mengangkat gelas mereka masing-masing, membalas senyuman Fania dengan penuh rasa bangga, dan ikut merayakan kemenangan perempuan tangguh tersebut atas segala bentuk penindasan mental yang pernah ia alami selama masa pernikahannya. Sementara Fania sedang menikmati puncak kebahagiaan dan kesuksesan karirnya, roda pembalasan karma terus berputar tanpa ampun menggilas para tokoh yang pernah menyakiti hatinya. Di tempat yang sangat jauh dari kemewahan rumah Fania, kehidupan Lucky, Luna, dan Ibu Santi terus berjalan merangkak di dalam bayang-bayang penderitaan panjang yang mereka ciptakan sendiri. Di dalam lembaga pemasyarakatan negara, nasib Lucky sungguh sangat menyedihkan dan merana. Karena ia sama sekali tidak memiliki uang pelicin untuk mengamankan posisinya di dalam sel, Lucky dijadikan bulan-bulanan setiap hari oleh para narapidana senior yang jauh lebih kuat darinya. Ia dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan paling kotor setiap harinya. Pagi itu, Lucky sedang berlutut di atas lantai kamar mandi penjara yang sangat bau dan menjijikkan. Tangannya memegang sebuah sikat berbulu kasar, menggosok lantai yang penuh lumut kotor sambil terus-menerus menerima makian, dorongan, dan hinaan dari tahanan lain. Tubuhnya kini tampak kurus kering kekurangan gizi, wajahnya kusam tidak terawat, dan martabatnya sebagai seorang manusia sudah lama hilang ditelan oleh kerasnya hukum rimba di dalam penjara. Di sudut kota yang ramai pejalan kaki dan sangat berdebu, Luna masih terus berjuang setengah mati bertahan hidup di balik tumpukan piring kotor warung tenda. Hari itu hujan turun rintik-rintik membuat udara menjadi sangat dingin menusuk kulit. Namun Luna sama sekali tidak berani berhenti bekerja sedetik pun. Kulit di sela-sela jari tangannya banyak yang mengelupas parah dan terasa sangat perih akibat reaksi alergi sabun cuci piring murahan. Namun ia terus memaksakan diri menyikat sisa makanan pelanggan. Sesekali ia mengusap ingus dan air matanya dengan lengan baju yang kotor karena cipratan kuah makanan. Pekerjaan menyiksa itu harus terus ia lakukan setiap hari jika ia tidak ingin melihat ibunya mati kelaparan dan kehabisan obat di rumah sakit kelas bawah tersebut. Luna telah kehilangan kebebasan masa mudanya, kehilangan lingkungan pertemanannya, dan kehilangan masa depannya hanya karena ia selalu mendukung kelicikan kakaknya untuk merampas harta mantan kakak iparnya. Adapun Ibu Santi, wanita parubaya yang dulu begitu sombong, selalu memandang rendah orang lain, dan berlidah sangat tajam itu, kini hanya bisa menghabiskan sisa umurnya berbaring kaku di atas ranjang rumah sakit pemerintah yang sangat sempit. Ruangan bangsal umum itu sangat sesak oleh pasien lain, udaranya panas, dan suasananya sangat berisik sepanjang hari. Serangan kelumpuhan permanen yang menyerang seluruh separuh badan bagian kirinya membuat Ibu Santi kehilangan total kemampuannya untuk berbicara dengan jelas dan bergerak secara leluasa. Setiap kali para perawat membersihkan tubuhnya dengan gerakan yang cukup kasar dan terburu-buru, Ibu Santi hanya bisa memejamkan mata meringis menahan sakit tanpa bisa mengeluarkan suara keluhan sedikit pun. Di saat-saat malam hari yang sunyi, air mata penyesalan yang sangat pedih selalu mengalir deras dari sudut mata tuanya membasahi bantal yang tipis. Pikirannya terus-menerus memutar kembali ingatan masa lalu saat ia membentak Fania di ruang keluarga rumah mewah itu. Kata-kata kasar jangan pelit yang dulu ia lontarkan dengan penuh kesombongan kini terus terngiang-ngiang bergema di dalam telinganya, seolah menjadi cambuk gaib yang terus menyiksa batinnya tanpa henti setiap detik. Ia baru menyadari dengan penyesalan yang tidak ada ujungnya bahwa ia telah membuang menantu emas yang begitu baik hati demi membela membabi buta anak kandungnya yang ternyata hanyalah seorang penjahat dan penipu. Namun, semua penyesalan pahit itu sudah tidak ada artinya lagi sekarang. Pembalasan karma telah ditagih dan dibayar dengan lunas seketika. Kisah kehidupan ini ditutup dengan langkah anggunan percaya diri Fania yang berjalan kembali masuk ke dalam rumah mewahnya setelah acara perayaan syukuran selesai. Ia duduk dengan tenang di ruang kerjanya yang luas, menyalakan komputer, membuka lembaran dokumen rancangan proyek bisnis barunya, dan mulai bekerja dengan penuh keyakinan. Fania telah membuktikan kepada dunia bahwa kebaikan hati yang sempat dikhianati dan diinjak-injak tidak akan membuat seseorang hancur tenggelam, melainkan justru akan menempanya menjadi pribadi teguh yang tidak akan pernah terkalahkan lagi. Keadilan semesta selalu menemukan jalannya sendiri yang paling tepat, dan bagi Fania, lembaran masa depannya kini bersinar jauh lebih terang dari apa yang pernah ia bayangkan sebelumnya.